Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri. Nama Hendra Igo Suara SPD, NIM PPG 2310066012. Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan tahun 2023 kategori 1 gelombang 3 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja Senin 4 Maret 2024 SMA Negeri 1 Tumijajar, Kabupaten Tulungagung Barat, Lampung. Materi puisi. Kepada Bapak Ibu dosen penguji mohon kritik dan sarannya supaya menjadi bahan evaluasi supaya untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita mulai proses pembelajaran kita pada kesempatan hari Senin yang ceria ini dengan cuaca yang sangat bersahabat. Dimulai nanti dengan saya memberikan absensi siapa saja yang tidak hadir di kelas ini mulai dari jam pertama sampai selesai. Sekarang tanggal 26 Februari jam berapa sekarang? Jam ke-4 ke 5. Ahmad Abdul Aziz. Oh ya, di anak hadir di? Ahmad Adriansa hadir. Ananda. Anggi Melinda Putri. Ardi Tirta Hidayah. Hadir Pak. Madi Saputra. Margareta Viola. Hadir Pak. Sri Galia. Muhammad Fadil. Hadir Pak. Hadir. Siapa lagi? Mana Cantika? Anak, tujuan pembelajaran puisi itu ada yang paham? Apa tujuan kita belajar puisi itu apa? Bagaimana cara berpuisi yang baik. Jadi anak-anak kan kita disuruh belajar bahasa itu yang pertama tujuannya bagaimana kita bisa berkomunikasi secara bahasa Indonesia, bukan berkomunikasi sehari-hari. Bagaimana cara berkomunikasi berbahasa Indonesia? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, terus menggunakan apa lagi? Ya, artinya sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia. Tidak boleh misalnya kita berbahasanya sembarangan. Mungkin karena di Indonesia itu kan salah satu indikasinya adalah bahasa daerah itu sangat mempengaruhi. Kalau orang Batak itu pengaruhnya sangat banyak. Kalau orang Jawa itu pengaruhnya dari logat bahasanya bisa dilihat. Logat bahasanya kan bisa dilihat. Apa yang dilihat? Siapa yang orang Batak di sini? Nah, siapa yang orang Jawa? Siapa yang orang Lampung asli? Nah, coba kalau berbahasa Lampung bagaimana? Mungkin bisa sembarangan berbahasa ya, dengan di rumah itu mungkin bisa sembarangan berbahasa. Karena apa? Bahasa daerah itu kan lebih praktis dan lebih ekonomis. Contoh misalnya kalau saya berbahasa daerah itu mungkin lebih praktis dan ekonomis, bahasanya tidak ada tatanan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada tatanannya. Komunikasi adalah salah satu indikasi dalam bahasa Indonesia. Ketika siswa itu
berdiri di depan itu harus bisa berkomunikasi prakteknya, ya kan? Tapi kalau praktek ngobrol bisa, ya kan? Tapi kalau praktek di depan tidak bisa. Nanti kita coba satu laki-laki, satu perempuan untuk praktek di depan. Anak-anak, kita masuk materi. Berbicara masalah puisi itu sudah paham apa enggak? Sudah ya, karena puisi itu sudah dipelajari sejak kita dulu di sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama sampai hari ini. Adakah yang bisa menjelaskan puisi secara bahasanya sendiri? Silakan, saya minta satu laki-laki dan satu perempuan. Buat agar pembacanya mengetahui segala hal yang dibacakan dan mempunyai makna tersendiri. Iya, terima kasih. Silakan. Yang dirakit, yang berkesinambungan dan memiliki makna dari kata tersebut. Iya, dirangkai di atas 99% betul. Ya, tapi jangan digunakan abi-abi ya, karena itu lebih cenderung kepada apa? Mantu. Tapi siapa mantu sudah. Anak-anak kalau puisi itu kan menggambarkan. Artinya apa? Artinya kita bisa meluangkan perasaan hati, ya kan? Berpuisi. Anak-anak di sini mempunyai ekstra. Tujuan punya ekstra apa? Apa? Mengekspresikan. Iya, mengekspresikan kemampuan diri kita. Ada nggak orang yang di kelas ini tidak ikut ekstrakurikuler? Ada kan? Nah, berarti dia tidak mengekspresikan dirinya dan tidak menggunakan kemampuannya. Kan ada hari ini yang ikut Olimpiade Science, ada yang hari ini siswa SMA itu pergi pelatihan pramuka ke Bandar Lampung kelas 11, tadi sudah saya izinkan. Ada yang kemarin mengikuti kegiatan kepramukaan di Panaraga, itu ada. Berarti kan mengekspresikan. Ada yang suka basket pada hari Sabtu kemarin lomba di depan sana. Ada yang apalagi? Yang itu kegiatan Paskibra pada hari ini. Berarti meluangkan perasaannya. Puisi itu kan menyampaikan perasaan, sehingga perasaan itu menjadi terbuka bahagia, plong, ya kan? Apalagi senang, sedih, ya kan? Lagi sedih-sedih kok nyanyi ya Pak? Nyanyi itu merupakan salah satu supaya kita bisa, hati itu bisa plong, ya kan? Plong itu bagaimana Pak? Keluar semua, tenang. Kalau nggak keluar semua, repot itu. Nah itulah puisi anak-anak. Jadi puisi itu adalah menyampaikan perasaan hati kita itu masing-masing. Ya. Kalau berbicara masalah puisi itu ya sudah nggak asing. Sehingga ketika ada puisi Khairil Anwar, ada puisi yang lain-lainnya itu bisa kita pahami ya anak-anak. Oke anak-anak, karena hari ini harusnya punya LCD, jadi anak-anak saya lihatkan saja model puisi secara film gitu. Karena kalau sekarang di era milenial ini kan puisi itu nggak seperti dulu ya. Dulu itu mungkin kita pergi kemana? Panggung ya. Panggung. Zamannya Mas Huda itu pergi ke panggung. Ya, jadi kalau sekarang kan bisa dilihat lewat YouTube gitu. Dilihat ya. Biasanya Ivan mau tampil pramuka itu nggak boleh malu, tapi kalau saya malu-malu.
Ini ya. Silakan dilihat cermati. Bahasa itu sudah rekortis ya, jadi tidak perlu harus belajar yang monoton, tidak harus begini, tidak. Tapi belajar bahasa itu sudah disesuaikan dengan zamannya. Tidak boleh dengan hal-hal yang sudah tidak pas. Tapi kok bahasa Indonesia masih menulis, Pak? Iya, salah satu indikatornya adalah menulis. Ada yang berani nanti mencoba puisi? Ada yang berani ya? Ipan Pak, dia berani. Jangan suka menunjuk Orang. tunjukkan diri Sendiri. Proses pembelajaran puisi secara zaman ya, jadi harus diperhatikan, jangan sampai kita dibuat zaman yang belajarnya sudah tidak layak gitu. Bahasa Indonesia itu kata Mas Huda itu belajar bahasa Indonesia itu sangat membosankan. Tapi karena gurunya ganteng, jadi senang. Lihat gurunya aja sudah senang, Pak, katanya. Ya, oke, anak-anak silakan berdiri, kita ice breaking dulu supaya menyegarkan menyegarkan kita ya. Silakan kita ice breaking dulu ya, anak-anak. Paham? Yang akan saya sampaikan, anak-anak, kita ice breaking itu tujuannya adalah untuk menyegarkan badan kita ya. Jadi supaya belajar itu tidak ngantuk, tidak bosan ya kan. Kalau belajar matematika nggak bosan, gurunya ganteng. Pokoknya fisika, Pak, iya, gurunya tambah ganteng gitu. Balik kelasnya tak? Iya. Oke, tangan begini. Halo. Hai. Halo. Bareng-bareng ya, bareng-bareng dengan lagu lawas, lagunya sudah terkenal ya, jangan sampai tidak terkenal gitu. Satu yang kenceng ya, ini mau direkam sama Mas Huda. 1, 2, 3. Siap doa yang ku panjatkan, Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi, satukanlah hati kami berdua selamanya. Ayatnya nggak semangat, yang semangat. Gak bisa, Pak. Baik, Herman. Apalagi ya, tapi bareng-bareng. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya lancar jalannya. Taktik, tuktik, taktik. Oke, silakan. Isi mau. Kalau strukturnya kan kita sudah paham ya. Intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik apa? 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 Majas, diksi, latar, gaya bahasa. Kalau di luar intrinsik, ekonomi, sosial, budaya, apalagi suku, bahasa itu ada di luar sosial, budaya. Anak-anak mungkin kalau kita jadi orang Batak punya budaya yang macam-macam, ya kan? Kalau kita budaya Lampung macam-macam, budaya Aceh dan Padang macam-macam. Ragam bahasa itulah makanya kita menjadi negara yang luar biasa. Orang luar mengatakan bahwa Indonesia adalah surga dunia. Di Indonesia itu ada semua. Di negara lain tidak ada, di Indonesia ada. Ya kan?
Apa kelebihannya lagi? Indonesia merupakan bagian dari Katulistiwa. 12 jam malam, 12 jam siang. Coba negara lain siang terus nek poso piye? Kapan bukanya? Ada negara itu yang malamnya banyak. Nek poso piye? Lah iya, nek poso piye? Gimana kalau puasanya, kan bingung toh? Bagaimana imaji kita, gaya bahasa, konkret diksi, rima, tipologinya. Jadi itu yang berkaitan dengan struktur puisi, ya kan? Rima atau irama. Bagaimana membaca puisi itu tidak datar saja. Kalau baca puisi datar itu nggak enak, yang mendengarkan itu kan telinga. Kalau telinganya gatel-gatel terus mendengarkan berarti nggak enak, resek gitu ya. Tapi enak. Saya pernah diskusi sama Pak Dwi Santoso tadi, sama wali kelasnya. Silakan masuk. Lidahmu masing-masing tidak bisa dibohongi. Kalau makanan dibuat Pak Endra mungkin dimakan sekali besok nggak mau beli lagi karena nggak enak, ya kan? Lidah nggak bisa dibohongi. Baca puisi sama, baca puisi itu nggak bisa dibohongi. Harus membaca puisi dengan baik. Paham? Ya. Itu yang berkaitan dengan struktur. Sekarang ada nggak yang kepengen membaca puisi di depan dengan rasa ikhlas, dengan puisinya boleh pakai HP, ya, boleh membaca puisi dengan ikhlas. Saya minta satu laki-laki, satu perempuan, satu pria, satu wanita, tapi dengan ikhlas. Silakan. Ya, silakan. Tapi kan sudah saya kasih contoh ya. Ini saya contohkan lagi. Setetes air mata, karya Ani Fatmawati Madiun. Setetes air mata seorang ibu, gejolak hati yang seakan ingin menjerit. Air matamu terus mengalir, membasahi kedua pipinya yang sangat lembut. Di malam yang sunyi gelap gurita, kudingin yang merada di tubuhnya. Hati yang terluka terhanyut dalam kesedihannya. Seorang ibu terus meneteskan air matanya, dan ia mulai bertanya kepada seorang anaknya, yaitu ia mulai mengucapkan kata-kata dengan lisannya, mulutnya, seakan ingin marah penderitaan yang dirasakan. Ia mulai berbaring dan meneteskan air matanya, apa yang ia rasakan, dan mulai merenung, dan dia pun diam tanpa kata-kata. Sekian pembacaan puisi dari saya. Saya akhiri, mohon maaf pada kesalahan kata. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa langit biru yang cerah, pandang bunga mekar dan senang. Awan putih seperti kapas halus menghiasi langit, oh begitu indah. Di taman kecil yang damai, burung bernyanyi dengan riang. Puisi alam ini sungguh indah, mengalir dalam kebahagiaan yang tiada tara. Letak. Adalah belajar bagaimana seorang siswa itu berani tampil. Kalau tidak berani tampil, nggak bisa. Kalau tidak bisa, akhirnya ketika kawan Anda berhasil, Anda hanya jadi penonton yang sangat terluka hatinya. Ya. Betul tidak? Kenapa saya dulu nggak mau belajar? Kenapa saya dulu tidak mau bersungguh-sungguh? Sebab penyesalan datang. Kalau datang pertama namanya pendaftaran. Anak-anak itu yang berkaitan dengan belajar puisi.
harus berani berkomunikasi di depan. Tadi sudah saya contohkan, ya di laptop sudah ada bagaimana orang itu berpuisi dengan ekspresinya. Ya, kalau Anda kan masih malu kucing. Kucing kan malu. Nah, ini kan akhirnya sambil sama kucing yang lain juga. Ya, jadi puisi itu nggak usah takut berpuisi. Dari ini saya sebenarnya ngajari 10 namanya agak gemetar-gemetar, karena apa? Difilmkan. Ya. Dan itu ada tadi pengertiannya, ada strukturnya, ada yang praktek, itu berkaitan dengan puisi. Jadi tugas berikutnya, tugas yang akan datang, saya berikan lembar kerja kosong namanya LKPD, ya. Jadi nanti ini kelompok 1, ini nanti kelompok 2, ya. Ini nanti kelompok 3 bareng-bareng, ya kan? Ini nanti kelompok 4, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kelompok 5, ya. Jadi ini set made ke sini, set ya. Anak-anak, ini adalah LKPD yang dikerjakan sekarang. Anak-anak saya minta sama Bapak berkelompok, tulis nama kelas, nama kelompoknya 1, 2. Setelah itu ditulis lembar kerja peserta didik. Nah, baru di bawahnya judul puisi dengan bebas, ya, berbarengan, silahkan dikerjakan berkelompok, sehingga nanti saya berikan waktu sampai jam 13:55 atau di angka 11, ya. Nanti kalau tidak, nanti kita tugaskan besok di silakan. Sebelum mengerjakan, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup? Cukup. Tema judul bebas, silakan dicari di Google. Tidak boleh sama judulnya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Paham? Paham. Mengerti? Oke, silakan dikerjakan. Hantu sini. Apa? Mau ngapain? Ada isinya. Banyak kasih apa? Harusnya tadi ini ya. Iya, Pak. Ya udah ya. Speakernya udah sekarang, udah tolak.
menjawab pertanyaan saya. Ya. Masih satu kelompok yang lain masih ada. Pertanyaan pertama adalah sebelum saya menutup materi puisi ini, apa sih yang Anda dapatkan dari belajar puisi? Siapa yang bisa? Silakan. Puisi itu saya jadi mengetahui Pak kalau puisi itu cara penampilannya harus menguasai dengan perasaan biar yang mendengar itu juga lebih tersentuh. Good. Oke, berikan aplaus. Satu lagi. Silakan. Jadi kalau kita belajar puisi dari tadi yang Bapak sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa puisi itu bisa berarti maknanya banyak gitu Pak, dari apa yang kita ucapkan. Iya. Oke. Pertanyaan kedua, kira-kira bisa nggak kita menjadi orang yang membaca puisi dengan baik? Bisa. Satu orang menjawab. Silakan. Gantian. Alasannya apa? Yuk silakan. Bisa jadi kayak mempelajari orang. Apa yang dipelajari? Coba dijelaskan. Dia tuh kayak setengah itu gitu jadi kayak melatih gitu loh Pak. Bisa berlatih dengan melihat YouTube, melihat orang-orang yang sering membaca puisi atau lomba-lomba puisi di sekolah. Anak-anak, itu aja 2 jam pelajaran sudah kita bahas tentang puisi. Ternyata apa yang saya sampaikan sudah maksud. Baik anak-anak, alhamdulillah tadi sudah ada yang praktek 2. Berarti proses pembelajaran kita pada siang hari ini sudah hampir 99% berhasil, hampir mendekati 100%. Betul. Terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan siswa 10-6 meraih prestasinya dengan baik, baik itu dengan membaca puisi maupun dengan prestasi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditutup, mari kita berikan applause untuk diri kita sendiri masing-masing. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah kita, jadilah orang yang baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sama siapa lagi yang boleh mengusulkan? Terima kasih Pak Operator yang sudah